Engkau punya panggilan penting buat siap kamu yang cinta akan Tuhan dan ingin sesuatu yang berbeda dalam hidup kamu. Kita punya banyak pelayanan yang bisa jadi sarana untuk mengekspresikan kecintaan kamu sama Tuhan. Penasaran? Check this out. Ya, kalau dalam pelayanan asyir ini juga kita melayani secara roh, di mana pada saat kita menyambut jemaat, kita menyambutnya dengan antusias, kita menyambutnya dengan senyuman kita yang paling terbaik. Harapannya spirit yang dari kita ini bisa transfer kepada jemaat. Pelayanan multimedia ya pelayanan berhubungan dengan visualisasi di ibadah gitu. Jadi nanti di multimedia ini yang mengatur bagaimana tampilan di layar dan teks lagu yang akan muncul dan juga akan pengumuman sama animasi serta kita akan memainkan lighting. Oh ya, selain untuk di ibadah, kita juga butuh yang namanya orang-orang yang berpengalaman di bidang desain gitu. Selain untuk pengumuman yang dibikin slide pengumuman, juga slide untuk brosur-brosur, juga kita butuh untuk editing video. Perjamuan Kudus ini disiapin setiap minggu kedua. Jadi kita terlibat dalam pelayanan Perjamuan Kudus hanya mempersiapkan roti dan anggur aja gitu. Dan kita ikut bagian berdoa juga gitu di Perjamuan Kudus ini. Lewat Perjamuan Kudus ini kita berdoa supaya setiap jemaat itu bisa ngalamin Tuhan, mengalami gimana Tuhan itu udah mati buat mereka gitu, udah berkorban untuk mereka. Di KOM ini kita ada pelayanan yang kreatif ministry, di mana dalam kreatif ministry itu kita menyalurkan bakat-bakat dan ide-ide kreatif dari orang-orang seni, contohnya drama, tari, dan esensi dari pelayanan kreatif ministry ini kita ingin memberkati setiap jemaat di KOM lewat seni dan menyampaikan pesan Tuhan lewat seni juga. Kita lagi dari pemerhati, kita lagi menyambut teman-teman baru yang ada dari KOM. Kita mau mengenal mereka lebih dalam lagi dan kita rindu dari pemerhati untuk melihat mereka bertumbuh di dalam konsel. Di dalam pelayanan doa, kita biasanya melakukan doa pekerja dan pertemuan tim doa. Di doa pekerja sendiri itu diadakan pada hari Minggu jam 11. Di dalam pelayanan doa itu kita diajarkan untuk bagaimana kita berdoa dan kita diajarkan bagaimana untuk mendengar isi hati Tuhan, menjadi peka dengan suara Tuhan, sehingga kita bisa mengalami terobosan di dalam rohani kita. Jadi di sini jujur saya pribadi sih sebagai TIC di tengah-tengah Liber, saya merasakan emang di tahun ini adalah tahun sesuatu yang Tuhan genapi janji-janjinya. Bukan cuma buat kita Liber, tapi buat semuanya. Nah, lewat pujian dan penyembahan kan biasanya kita lebih gampang ngalamin Tuhan. Di situ saya pribadi tuh ngerasa berapi, rasanya semangat banget gitu, dan saya rindu, maksudnya kita bukan cuma semangat pada saat perform, kita bukan performance ya, kita bukan show, konser atau apa, enggak, tapi kita dari sini kita sebagai gambaran bahwa keseharian kita itu punya gaya hidup menyembah. Di sini kita juga punya nilai-nilai bahwa kita nggak cuma nyanyi, jadi kita di sini sebagai imam kita juga harus punya teladan, kita juga harus punya komitmen untuk jaga hidup. Ayo, come on, ikutan dong. Soalnya kalau misalnya kita nggak melayani Tuhan, mau kapan lagi? Seringkali kita berpikir saat kita bicara soal misi, bahwa misi itu adalah pergi ke tempat yang jauh, ke pedalaman, dan yang menderita serta sampai akhirnya mati jadi martir di tempat itu. Tapi sesungguhnya misi itu adalah isi hati Allah, dan misi itu adalah menggenapi amanat agung yang Tuhan Yesus sampaikan ketika dia berkata, pergilah jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada tahun lalu di KOM telah melakukan 2 kali mission trip, 1 kali ke Lampung, ministry trip melayani tubuh Kristus yang ada di sana, dan juga melakukan mission trip melayani suku laut atau suku Moken di Thailand Selatan, serta menjadi berkat bagi Yayasan Bina Mandiri, baik membantu mengecat ruang sekolah dan
perangkat kelas yang mereka butuhkan dan juga menemani anak-anak TK Bina Mandiri untuk melakukan karya wisata ke Taman Mini. Infra BPN itu adalah pelayanan bagi jemaat yang sudah mulai mendoakan ataupun sudah mulai simpati terhadap lawan jenis. Di tengah-tengah jemaat itu hadir menjadi keluarga-keluarga yang ilahi, bukan hanya sekedar pernikahan seperti biasa. Dan saya jadi mengencourage kalian untuk bisa datang kepada kami agar kami juga bisa membantu kalian menemukan pasangan sesuai dengan apa yang sudah Tuhan tetapkan. Kalau pelayanan KEGA itu seperti ibadah biasa. Jadi selama ini kan orang asumsinya tuh sekolah minggu, ya kan. Nah kalau di KEGA sebenarnya kita ibadah gitu, sama seperti di ibadah biasa. Itu kita ada praise and worship, ada firman, ada aktivitas, ada games. Jadi anak-anak dari kecil mereka udah terbiasa ibadah gitu. Passion KEGA itu jadi gini, kalau misalnya kita ketemu dengan Tuhan aja di masa-masa kita SMA, kuliah, hari ini kita masih bisa on fire sama Tuhan, apalagi kalau mereka dari masih kecil, mereka bisa kenal Tuhan gitu, mereka bisa tahu siapa Tuhan Yesus, mereka bisa tahu kebenaran gitu kan. Nanti kalau mereka besar, mereka bisa jadi luar biasa gitu. SPTA ini adalah sebuah program di mana kita sama-sama melatih, membina orang-orang di dalamnya untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati. Mereka bukan hanya sekedar mengetahui kebenaran firman Tuhan, tapi mereka benar-benar sungguh mengalami ada perubahan yang nyata di dalam hidup mereka. Setiap kita boleh menjadi murid sejati Kristus yang menghasilkan buah-buah, melayani jiwa-jiwa, dan melihat mereka sungguh-sungguh bertumbuh, berbuah, dan buahnya tetap mengalami perubahan yang sejati dalam hidup mereka. Bukan hanya sekedar mengalami secara euforia atau pemahaman, tapi sungguh-sungguh ada yang terjadi, ada perubahan yang terjadi dalam hidup mereka.